Halo dan selamat datang kembali di penelusuran kita. Coba deh, kamu bayangin ini, Agustus tahun 77. Ada astronom namanya Jerry Ehimen. Dia lagi nyisir data dari teleskop radio Big Ear. Oke. Tiba-tiba matanya tuh nangkep kode aneh, 6EQJ5. Sinyal radio dari luar angkasa, kuat banget, aneh pokoknya. Sampai-sampai dia spontan nulis wow gitu di pinggir kertas datanya. Wow, beneran ya berarti. Sekuat apa sih sinyalnya? Dan anehnya gimana? Itu dia, sinyalnya tuh super kuat, terus frekuensinya sempit banget, pas di 1420 MHz. Oh, itu kan area yang dijuluki lubang air atau water hole ya, yang katanya tempat tenang buat komunikasi antar bintang. Betul, tempat yang diduga strategis gitu. Durasinya juga pas, 72 detik. Konsisten sama perkiraan sumber dari luar angkasa, bukan dari bumi atau satelit kita pokoknya. 72 detik terus frekuensinya spesifik banget di water hole, kedengerannya emang mencurigain ya? Iya kan? Tapi ini anehnya lagi, setelah itu sinyalnya hilang gitu aja. Udah dicari berulang kali di tempat yang sama, nggak pernah muncul lagi. Loh, kok bisa? Nggak ada jejak lagi sama sekali? Sama sekali nggak ada. Jadi pertanyaannya kan, sinyal wow itu apa? Cuma gangguan teknis? Atau fenomena alam yang super langka? Atau jangan-jangan emang halo dari ET yang kebetulan aja kita tangkep? Wah, ini misteri yang belum kepecahkan sampai sekarang ya. Dan ini jadi pembuka yang pas banget buat pembahasan kita kali ini, ya kan? Kita bakal coba gali dari buku Michael Wall, Out There. Iya, kita mau coba telusuri pertanyaan besarnya. Apa kita ini sendirian aja gitu di alam semesta yang luasnya nggak kebayang ini? Terus, kalau nggak sendirian, di mana dong mereka? Buktinya mana? Dan mungkin yang lebih penting buat kita, apa artinya buat manusia kalau suatu saat nanti kita beneran nemuin kehidupan lain di luar sana? Pertanyaan, di mana semua orang? Ini kan yang terkenal sebagai paradoks Fermi. Iya, dari fisikawan Enrico Fermi, sekitar tahun 1950-an dia nanya gitu. Intinya kan galaksi kita, Bima Sakti ini umurnya tua banget, 13 miliar tahun. Isinya, wah ratusan miliar bintang. Secara logika sederhana aja, kalau kehidupan cerdas itu muncul di tempat lain, terus mereka bikin teknologi antariksa gitu, Harusnya udah nyebar kemana-mana dong ya. Mungkin cuma butuh beberapa juta tahun buat menguasai galaksi. Tapi kok sepi-sepi aja gitu, nggak ada tanda-tanda. nah, paradoks ini malah jadi makin dalam loh seiring kemajuan sains. Dulu kan kita cuma tahu planet ya di tata surya kita aja. Iya, cuma 8 itu aja. Sekarang, gara-gara teleskop canggih kayak Kepler, kita jadi tahu kalau planet itu jumlahnya lebih banyak dari bintang. Gila nggak? Wah, serius? Lebih banyak planet dari bintang? Ya. Dan perkiraannya, 1 dari 5 bintang yang mirip matahari kita itu punya planet seukuran bumi di zona layak huni kan? Zona layak huni itu maksudnya area yang memungkinkan air cair ada di permukaan planetnya kan? Tepat. Contoh yang dekat-dekat sini ada Proxima Centauri b, atau sistem bintang TREPPIST-1, yang punya beberapa planet mirip bumi. Jadi, lahan kosong potensial buat kehidupan itu sebenarnya melimpah banget di luar sana. Tapi, di sisi lain, pencarian aktif buat sinyal alien, SETI itu, udah jalan dari tahun 60-an loh. Dimulai sama Frank Drake ya. Iya. Tapi sampai sekarang belum ada satupun sinyal yang benar-benar terkonfirmasi itu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Fermi, kemana semua orang? Buku ini coba rangkum beberapa kemungkinan jawaban nih. Kayaknya bisa kita kelompokin jadi beberapa ide besar ya. Oke, gimana tuh? Mungkin yang pertama, ada kendala fisika atau jarak yang emang gede banget. Nah, ini masuk akal banget sih. Jarak antar bintang itu kan, wah, jauhnya minta ampun. Ke bintang tetangga terdekat aja, Proxima Centauri itu pakai roket kita yang paling cepat sekarang butuh puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun. Lama banget ya. Iya, jadi mungkin aja perjalanan antar bintang itu emang terlalu susah, atau terlalu mahal energinya, atau ya terlalu bahaya buat peradaban manapun, mau secanggih apapun teknologinya. Jadi mereka ya udah diam di rumahnya aja. Oke, itu satu kemungkinan. Terus kemungkinan kedua, mereka sebenarnya ada, tapi sengaja ngumpat atau kita aja yang belum bisa lihat mereka. Wah, ini variasinya banyak-banyak nih. Bisa jadi mereka punya aturan kayak di Star Trek itu loh, Prime Directive. Nggak boleh ikut campur sama peradaban lain. Jadi mereka tahu kita ada tapi dibiarin aja gitu. Bisa jadi. Atau ada hipotesis kebun binatang. Kita ini kayak hewan di kebun binatang, kosmik.
Mereka ngamatin dari jauh aja. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Ada lagi ide, kalau peradaban yang udah maju banget, itu cenderung fokus ke dunia virtual mereka sendiri, udah nggak tertarik lagi sama eksplorasi fisik keluar angkasa. Oh, kayak di film-film sci-fi gitu ya? Udah hidup di simulasi. Bisa jadi. Atau yang lebih suram, mungkin mereka sengaja tiarap, sembunyi, takut sama peradaban predator lain yang mungkin berkeliaran di galaksi. Waduh, jadi ada kemungkinan perang antar bintang gitu ya? Itu salah satu spekulasi buat jawab paradoks Fermi juga. Makanya mereka nggak mau berisik. Menarik. Terus ada kemungkinan lain nggak di kelompok kedua ini? Ada juga kemungkinan kita nyarinya pakai cara yang salah. Kita kan fokusnya pakai teknologi kita sekarang ya. Radio sama laser. Iya, yang kita kuasai saat ini. Nah, mungkin aja mereka pakai cara komunikasi yang jauh lebih canggih yang kita belum kepikiran sama sekali. Mungkin pakai neutrino, atau gelombang gravitasi, atau ya entahlah, telepati mungkin, siapa tahu kan? Bener juga sih. Kita nyari pakai bahasa kita, belum tentu itu bahasa mereka ya. Tepat. Ada analogi bagus dari Jill Tarter, pionir SETI. Dia bilang, kita ini kayak manusia baru ngambil segelas air dari seluruh lautan di dunia buat nyari ikan. Pencarian kita tuh masih seuprit banget. Wah, analogi yang bagus tuh. Jadi intinya kita baru mulai ya. Iya. Dan perlu diingat juga, banyak hipotesis ini tuh bergantung banget sama asumsi kita tentang gimana alien itu mikir, atau gimana mereka bertindak. Sesuatu yang kita sama sekali nggak tahu kan? Psikologi alien itu misteri total. Bener banget. Oke, itu tadi kelompok kemungkinan kedua. Terus ada kemungkinan ketiga nih, yang ini agak bikin merinding sih. Mungkin kita emang sendirian, atau kalaupun nggak sendirian, kita ini termasuk yang paling awal muncul di alam semesta. Nah, ini nyambungnya ke konsep filter hebat atau great filter. Idenya adalah mungkin ada satu atau beberapa langkah evolusi yang susah banget buat dilewatin sama kehidupan. Filter? Maksudnya kayak saringan gitu? Ya, kayak saringan kosmik. Bisa jadi lompatan dari zat kimia biasa, jadi kehidupan pertama itu sendiri udah merupakan filter yang luar biasa langka. Mungkin kita ini satu-satunya atau salah satu dari sedikit yang beruntung menang lotre kosmik itu. Jadi, munculnya kehidupan itu sendiri udah susah banget. Bisa jadi itu filternya. Atau bisa juga filternya ada di langkah selanjutnya. Lompatan dari kehidupan mikroba sederhana ke kehidupan yang kompleks dan cerdas. Kalau dipikir-pikir, di bumi aja kan kehidupan itu cuma berupa mikroba selama hampir 3 miliar tahun ya, sebelum akhirnya makhluk-makhluk kompleks muncul. Lama banget. Betul sekali. Itu bisa jadi filter juga. Atau, ini yang paling bikin gak nyaman. Filter hebatnya justru ada di depan kita. Maksudnya? Mungkin peradaban cerdas itu punya kecenderungan buat menghancurkan dirinya sendiri sebelum mereka sempat nyebar ke bintang-bintang lain. Waduh. Kayak gimana tuh contohnya? Ya lewat perang nuklir, atau perubahan iklim yang nggak terkendali, atau mungkin teknologi baru yang ternyata berbahaya banget tapi nggak bisa mereka kontrol. Kita di bumi sekarang ini kan lagi menghadapi beberapa potensi filter itu. Iya juga ya. Ancaman nuklir, krisis iklim. Makanya, kemungkinan ini yang paling bikin resah. Karena ini nunjukin kalau masa depan kita sendiri mungkin, ya nggak pasti panjang. Oke, jadi banyak banget ya kemungkinan kenapa alam semesta ini kelihatan sepi. Mulai dari yang praktis, kayak jarak antar bintang yang jauh banget, sampai yang filosofis, kayak sifat dasar kehidupan atau kecerdasan itu sendiri, atau bahkan kemungkinan kita bakal punah. Bener, paradoks Fermi ini emang buka banyak banget pertanyaan. Oke deh, sambil kita terus nunggu jawaban dari luar sana, gimana kalau sekarang kita coba lihat kandidat kehidupan yang lebih dekat di tata surya kita sendiri? Selain bumi tentunya, di mana lagi sih kita bisa berharap nemuin kehidupan? Nah, buku ini juga ngebahas beberapa lokasi yang menarik banget dan nggak selalu tempat yang kita bayangin pertama kali. Contohnya, Mars. Mars ya, tapi kan kelihatannya kering, dingin gitu permukaannya, banyak radiasi lagi. Iya, permukaannya emang gitu. Tapi sekarang fokusnya udah mulai geser ke bawah permukaan Mars. Ada indikasi yang cukup kuat loh kalau mungkin ada air cair di lapisan bawah tanah. Aquifer gitu. Oh iya, air cair di bawah tanah Mars. Kemungkinannya ada. Ditambah lagi, robot Curiosity kan nemuin ada gas metana yang munculnya musiman gitu di atmosfer Mars. Iya, pernah dengar soal itu. Metana kan bisa jadi tanda kehidupan. Bisa jadi salah satu tanda.
Nah, penemuan metana musiman ini bikin spekulasi jangan-jangan ada aktivitas mikroba di bawah tanah sana yang ngasilin metana itu. Meskipun belum pasti ya, bisa juga dari proses geologi. Tapi ini bikin Mars bawah tanah jadi menarik. Oke, Mars bawah tanah. Selain Mars, apalagi bulan-bulan es itu ya, yang ngelilingi Jupiter sama Saturnus. Nah, ini dia kandidat favorit banyak ilmuwan sekarang. Europa, bulannya Jupiter, sama Enceladus, bulannya Saturnus. Kenapa mereka jadi favorit? Karena dua-duanya ini diduga kuat punya lautan air cair global yang luas banget. Tapi tersembunyi di bawah lapisan es yang tebelnya berkilo-kilometer. Lautan di bawah es. Wow. Airnya sebanyak apa kira-kira? Kalau Eropa, perkiraannya malah mungkin punya air 2 kali lipat lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi. Serius? Sebanyak itu? Terus, loh, kan jauh banget dari matahari. Kok bisa ada air cair? Nggak beku semua? Nah, sumber panasnya bukan dari matahari, tapi dari energi pasang surut planet induknya. Jupiter atau Saturnus itu kan gede banget gravitasinya. Jadi mereka kayak meres-meres inti bulan-bulannya itu. Oh, jadi kayak diremes gitu ya? Mhm. Terus jadi panas di dalamnya? Iya, betul. Namanya tidal heating atau pemanasan pasang surut. Panas internal inilah yang ngejaga lautan di bawah es itu tetap cair. Keren banget mekanismenya. Terus antara Eropa sama Enceladus ada yang lebih menjanjikan? Enceladus ini punya bukti yang lebih dramatis sih. Wahana antariksa Cassini dulu nemuin ada geyser raksasa di kutub selatannya. Geyser, kayak air mancur gitu. Iya, nyemburin partikel es sama uap air dari lautan di bawah permukaannya itu langsung ke angkasa luar. Gila kan? Wah, beneran nyembur ke angkasa. Terus kita bisa tahu isinya apa? Nah itu dia, Cassini berhasil terbang nembus semburan itu beberapa kali dan nganalisis sampelnya. Ditemuin ada molekul organik sederhana, terus ada garam, silika, hidrogen molekuler, H2, sama metana juga. Lengkap banget. H2 sama metana itu penting ya? Penting banget. Itu semua petunjuk kuat kalau di dasar lautan Enceladus itu kemungkinan ada aktivitas hidrotermal, kayak lubang hidrotermal di dasar laut bumi kita. Dan hidrogen itu bisa jadi makanan buat mikroba jenis tertentu kayak metanogen di bumi. Wow, jadi ada lautan tersembunyi, ada sumber panas, ada makanan. Potensinya gede banget ya buat kehidupan mikroba. Gimana dengan Europa? Dia nggak punya geyser ya? Belum terkonfirmasi ada geyser segede Enceladus, tapi ada indikasi semburan juga. Selain itu, Europa punya hal menarik lain. Ada dugaan adanya proses geologi yang mirip lempeng tektonik di lapisan esnya. Lempeng tektonik di es. Fungsinya apa? Nah, ini penting. Proses ini mungkin bisa ngangkut senyawa kimia dari permukaan es, misalnya oksidan yang terbentuk karena radiasi dari Jupiter turun ke lautan di bawahnya. Oksidan ini bisa jadi sumber energi kimia buat kehidupan. Oke, jadi ada nutrisi dari atas yang bisa masuk ke lautannya gitu ya? Betul. Terus, di permukaan Europa juga ada area-area dengan endapan warna coklat yang misterius. Sering disebut gang koklet gitu. Diduga itu garam atau material lain dari lautan di bawah yang berhasil merembes naik ke permukaan. Jadi banyak banget ya petunjuk menarik dari bulan-bulan es ini. Kemungkinan kehidupan di tata surya kita ini beneran bisa jadi ada, tapi ngumpetnya tuh di tempat-tempat yang nggak kepikiran sebelumnya. Di bawah tanah Mars, atau di dalam lautan gelap di bawah es tebel Eropa dan Enceladus. Iya, benar-benar tempat persembunyian yang tak terduga. Oke, sekarang kita coba berandai-andai lebih jauh lagi deh. Kalau suatu saat kita nemuin kehidupan, apalagi kalau sampai nemu yang kompleks gitu, kira-kira wujudnya bakal kayak apa ya? Pasti nggak selalu kayak alien abu-abi kurus di film-film itu kan? Haha, iya, kemungkinan besar sih nggak kayak gitu. Kalau kita ngomongin dasar kimianya dulu nih, kemungkinan paling besar kehidupan di luar sana itu basisnya sama kayak kita, karbon dan pakai air cair sebagai pelarutnya. Kenapa karbon sama air lagi? Kok nggak yang lain? Alasannya simpel aja sih. Karbon itu atom yang fleksibel banget buat ngebentuk molekul-molekul kompleks yang dibutuhin buat kehidupan. Dan air itu pelarit universal yang hebat, plus keduanya ini melimpah banget di alam semesta. Jadi kemungkinan besar resep dasarnya sama ya, tapi bukan berarti persis kayak kita kan? Oh, jelas enggak. Basisnya mungkin karbon dan air,
Tapi bukan berarti mereka bakal punya DNA atau protein yang sama persis kayak makhluk hidup di bumi. Struktur biokimianya bisa jadi beda banget. Cara mereka nyimpen informasi genetik atau ngejalanin metabolismenya bisa sama sekali lain. Tapi apa mungkin ada kehidupan yang basis kimianya benar-benar beda? Pernah dengar soal kehidupan berbasis silikon gitu? Secara teori, silikon itu mirip karbon. Bisa bikin ikatan rantai juga. Jadi ada spekulasi soal itu. Tapi tantangannya gede banget. Kenapa? Silikon itu nggak sefleksibel karbon buat bikin ikatan kimia yang beragam dan stabil, apalagi dalam air. Mungkin di lingkungan yang ekstrim banget, bedanya kayak di lautan metana cair yang super dingin di bulan Titan itu, mungkin silikon bisa jadi basis. Tapi reaksi kimianya bakal lambat banget karena dinginnya itu. Jadi kalau disuruh nebak nih kemungkinan terbesar wujud kehidupan di luar sana itu apa dong? Kalau kita harus bertaruh ya, mayoritas kehidupan di luar sana, kalaupun ada, kemungkinan besar wujudnya adalah mikroorganisme, mikroba. Oh, jadi kayak bakteri atau arkia gitu ya? Kenapa gitu? Coba lihat sejarah kehidupan di bumi aja. Dari sekitar 4 miliar tahun usia bumi, kehidupan itu didominasi sama mikroba selama hampir 3 miliar tahun. Makhluk kompleks yang bisa kita lihat mata telanjang itu baru muncul belakangan. Jadi secara statistik, mikroba itu jauh lebih mungkin muncul dan bertahan. Bener juga sih, kita ini sebenarnya pendatang baru ya di bumi ini. Bisa dibilang gitu. Nah, kalaupun ada yang berhasil jadi makhluk kompleks dan cerdas, nah ini baru bagian yang benar-benar bikin penasaran soal penampilannya. Iya, bakal kayak apa coba? Ini bagian yang paling spekulatif dan susah ditebak. Coba deh kamu lihat keragaman bentuk kehidupan di bumi aja. Ada platypus yang aneh banget. Ada gurita yang cerdas, tapi beda banget sama kita. Ada tumbuhan pemakan serangga. Variasinya gila-gilaan kan? Iya sih, banyak banget yang aneh-aneh di bumi aja. Nah, lingkungan planet tempat mereka evolusi itu pasti ngaruh banget. Gravitasinya gimana, jenis cahaya dari bintang induknya kayak apa, komposisi atmosfernya, tekanan udaranya, semua itu bakal ngebentuk evolusi mereka. Kasih contoh dong. Misalnya, di planet yang gravitasinya jauh lebih kuat dari bumi, mungkin makhluknya bakal cenderung pendek, kekar, badannya dekat tanah biar nggak gampang jatuh. Masuk akal? Atau di planet yang ngorbit bintang Katai merah, yang cahayanya lebih redup dan merah dibanding matahari kita, mungkin tumbuhannya di sana warnanya bukan hijau, tapi malah hitam. Loh kok hitam? Biar bisa nyerap semua foton cahaya yang sedikit itu buat fotosintesis. Kan sayang kalau ada yang dipantulin kayak warna hijau kita. Jadi penampilan mereka bisa jadi sangat dipengaruhi kondisi planetnya. Oke, itu soal penampilan fisik. Terus kalau soal kecerdasan nih, apakah kalau ada kehidupan cerdas lain bentuknya bakal cenderung mirip manusia? Humanoid gitu? Punya 2 tangan, 2 kaki, kepala di atas? Nah, ini ada perdebatan menarik di antara para ilmuwan. Ada kubu yang percaya sama konsep evolusi konvergen. Maksudnya gimana tuh? Convergent? Maksudnya, untuk menjawab tantangan lingkungan tertentu, seringkali solusi evolusi yang paling efisien itu aja. Jadi, meskipun di planet yang beda, mungkin bentuk yang paling optimal buat jadi makhluk cerdas yang bisa bikin alat, ya humanoid. Punya tangan buat megang, mata di depan buat fokus, bisa jalan tegak. Jadi, mungkin kecerdasan itu bakal sering muncul dalam wujud yang mirip kita. Oh, jadi ada kemungkinan alien itu mirip kita ya? Itu satu pandangan. Tapi ada pandangan lain yang kuat juga namanya kontingensi. Pandangan ini lebih nekenin peran kebetulan dalam sejarah evolusi. Kontingensi? Kebetulan? Iya, pendukungnya bilang, kalau kita bisa putar ulang rekaman sejarah kehidupan di bumi dari awal lagi, hasilnya bisa jadi beda banget. Belum tentu manusia bakal muncul lagi. Mungkin malah dinosaurus yang berevolusi jadi cerdas misalnya. Jadi, bentuk alien cerdas itu bisa jadi sama sekali nggak bisa kita bayangin. Nggak harus humanoid. Wah, jadi bisa aja alien cerdas itu bentuknya kayak gurita raksasa atau serangga super pinter gitu ya? Bisa jadi. Kita nggak tahu sama sekali. Itu salah satu misteri terbesarnya. Terus ada kemungkinan lain lagi nih yang makin sering dibahas belakangan ini. Gimana kalau kehidupan cerdas itu udah nggak biologis lagi? Udah jadi mesin atau digital? Nah, ini dia. Banyak pemikir dan ilmuwan, kayak Seth Shostak dari SETI Institute, yang berpendapat kalau peradaban yang udah maju banget, yang udah bisa bertahan jutaan tahun gitu, kemungkinan besar mereka udah upgrade diri mereka. Udah melampaui batasan tubuh biologis mereka yang rapuh.
Jadi mereka jadi robot atau AI gitu? Bisa jadi entitas mesin murni atau kesadaran digital yang hidup di jaringan komputer raksasa. Mereka mungkin jauh lebih tahan banting, bisa hidup lebih lama, lebih gampang buat perjalanan antar bintang, atau bisa mikir dan ngolah informasi dalam skala yang nggak kebayang sama otak biologis kita. Wah, kalau gitu cara nyarinya juga beda dong ya? Nggak bisa cuma dengerin sinyal radio dari planet. Tepat, ini penting banget buat strategi SETI ke depan. Mungkin kita nggak seharusnya cuma fokus nyari sinyal dari makhluk kayak kita. Mungkin kita harus nyari tanda-tanda aktivitas teknologi skala besar, atau anomali lain yang mungkin dibikin sama peradaban mesin atau digital ini. Oke. Ini semua kemungkinan sama spekulasi yang seru banget sih buat dibayangin ya. Tapi kita balik lagi nih ke pertanyaan kunci. Dari semua kemungkinan ini, ada nggak sih bukti konkret yang udah kita temuin sampai sekarang? Buku ini kan juga ngebahas beberapa kasus yang sering jadi perdebatan ya. Iya, kita bahas beberapa kasus kunci ini. Pertama, kita balik lagi ke sinyal wow yang tadi di awal. Itu tetap jadi anomali yang paling menggoda lah. Kuat banget sinyalnya, frekuensinya pas di waterhole, tapi ya itu, nggak pernah kedengeran lagi. Sampai sekarang belum ada penjelasan alami yang benar-benar memuaskan semua ilmuwan. Masih misteri. Oke, sinyal wow. Terus ada lagi kasus dari misi Viking ke Mars tahun 76 itu kan, yang katanya ada eksperimen yang hasilnya positif. Dia bawa subnutrisi yang dikasih label radioaktif, terus disiram ke sampel tanah Mars. Idenya, kalau ada mikroba di tanah itu, mereka bakal makan nutrisi itu dan ngehasilin gas sisa metabolisme yang juga radioaktif. Terus Hasilnya gimana? Hasilnya positif. Alatnya deteksi ada pelepasan gas radioaktif persis kayak yang diharapkan kalau ada mikroba yang lagi aktif makan. Heboh kan waktu itu? wah, berarti nemu kehidupan dong? Nah, nggak sesimpel itu. Masalahnya, ada eksperimen lain di wahana Viking yang sama, yang tugasnya nyari molekul organik di tanah Mars. Dan eksperimen itu hasilnya negatif, nggak nemu organik sama sekali. Waktu itu, para ilmuwan mikirnya, nggak mungkin ada kehidupan kalau nggak ada bahan organiknya. Jadi hasil positif LR itu dianggap salah. Mayoritas ilmuwan waktu itu nyimpulin kalau hasil LR itu kemungkinan besar disebabkan sama reaksi kimia aneh dari tanah Mars yang sangat reaktif, bukan karena proses biologi. Jadi dianggap false positif. Tapi kayaknya ada perkembangan baru soal ini ya. Iya, beberapa dekade kemudian, tahun 2008, misi Phoenix nemuin senyawa kimia namanya perklorat di tanah Mars. Ternyata, perklorat ini kalau dipanasin bisa ngancurin molekul organik. Loh, terus hubungannya sama Viking apa? Instrumen Viking yang nyari organik itu cara kerjanya manasin sampel tanah. Jadi, ada kemungkinan baru. Jangan-jangan sebenarnya ada organik di tanah Mars waktu itu, tapi pas dipanasin sama alatnya Viking, organiknya hancur gara-gara reaksi sama perklorat ini. Makanya nggak kedeteksi. Wah, jadi hasil negatif organik itu mungkin gara-gara cara analisisnya ya? Itu kemungkinan yang bikin interpretasi hasil LR jadi kebuka lagi. Kepala penelitinya LR, namanya Gil Levin, sampai akhir hayatnya dia tetap yakin banget kalau eksperimennya itu beneran nemuin bukti kehidupan aktif di Mars. Jadi, kasus Viking ini sebenarnya masih jadi perdebatan sampai sekarang. Belum tuntas. Menarik banget ya. Selain Viking, ada lagi nggak kasus lain yang sering disebut? Oh, meteorit Mars itu kan, yang katanya ada fosilnya. Meteorit ALH 84001. Ditemuinya di Antartika, tapi asalnya dari Mars. Ini sempat bikin heboh banget tahun 1996. Tim peneliti ngumumin nemuin beberapa jejak yang mereka klaim sebagai bukti kehidupan purba di Mars di dalam meteorit itu. Buktinya apa aja emang? Ada beberapa. Pertama, ada struktur kecil banget yang bentuknya dibilang mirip fosil bakteri atau cacing mini. Kedua, ada butiran mineral magneti tertentu yang di bumi biasanya dibikin sama bakteri. Ketiga, ditemuin juga molekul organik jenis PAH. Terakhir, ada butiran mineral karbonat yang formasinya dianggap nggak biasa. Sampai Presiden US pidato segala kan waktu itu? Iya, saking hebohnya. Tapi, nggak lama setelah pengumuman itu, muncul banyak banget sanggahan dan skeptisisme dari ilmuwan lain. Kenapa dibantah? Macam-macam alasannya. Struktur mirip fosil itu dibilang terlalu kecil banget buat ukuran sel, dan bentuknya juga bisa aja terbentuk dari proses geologi biasa. Mineral magnetit dan karbonatnya juga ternyata bisa terbentuk secara non-biologis. Terus, molekul organiknya juga ada kemungkinan itu kontaminasi dari bumi selama meteorit itu terdampar di es Antartika. Jadi buktinya nggak sekuat yang dikira awal ya?
Betul. Debatnya sih masih ada di kalangan tertentu, tapi mayoritas komunitas ilmiah sekarang nggak nganggap ALH8401 ini sebagai bukti definitif kehidupan Mars. Terlalu banyak penjelasan alternatif yang masuk akal. Oke. Nah, terakhir nih yang lagi rame lagi belakangan ini, UFO. Atau sekarang disebutnya UAP ya, Unidentified Aerial Phenomena. Apalagi ada laporan dari pilot-pilot militer US, terus ada program investigasi pemerintah juga. Gimana tuh? Buku ini juga nyentuh soal itu. Emang bener, ada laporan-laporan dan beberapa video dari pilot militer yang nunjukin objek terbang yang manuvernya aneh, susah dijelasin pakai teknologi kita sekarang. Dan pemerintah AS juga udah lebih terbuka mengakui kalau mereka emang nyelidikin fenomena ini. Jadi itu alien dong? Nah, ini penting banget buat digarisbawahi. Tidak teridentifikasi atau unidentified itu bukan berarti otomatis pesawat alien. Itu cuma berarti kita belum tahu itu apa. Terus kemungkinannya apa aja dong selain alien? Banyak. Bisa jadi itu teknologi rahasia dari negara lain, atau bahkan dari negara sendiri yang lagi diuji coba. Bisa jadi itu fenomena atmosfer yang langka, atau drone canggih, atau bahkan cuma ilusi optik atau kesalahan sensor alat. Sampai sekarang, belum ada satupun bukti fisik misalnya rongsokan pesawat alien atau artefak yang bisa dianalisis secara ilmiah dan diverifikasi secara independen yang ngebuktiin kalau itu beneran dari luar angkasa. Jadi meskipun videonya aneh, tapi belum ada bukti fisiknya ya? Belum ada yang konklusif. Standar pembuktian buat klaim sebesar kita dikunjungin alien itu emang harus tinggi banget. Ingat kata-kata Carl Sagan. Klaim luar biasa membutuhkan bukti luar biasa. Kita belum sampai di level bukti itu buat kasus UAP ini. Oke. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, dari sinyal WOW, Viking, meteorit Mars, sampai uap, intinya kita belum punya bukti definitif yang diterima luas sama komunitas ilmiah ya soal kehidupan di luar bumi. Belum ada pistol berasapnya lah istilahnya. Oke, tapi mari kita berandai-andai lagi untuk terakhir kalinya. Gimana kalau suatu saat nanti, entah besok, tahun depan, atau 100 tahun lagi, kita beneran nemu bukti itu? Bener-bener ada pengumuman resmi, kita nemu mikroba di bawah es Europa, atau kita nerima sinyal yang jelas dari peradaban lain. Kira-kira reaksi kita di bumi bakal kayak apa ya? Apa bakal panik massal kayak di film-film, perang, kaos? Nah, ini juga pertanyaan menarik yang dibahas di buku. Ada riset psikologi sosial soal ini, misalnya dari Michael Varnum. Hasilnya cukup mengejutkan. Kemungkinan besar nggak akan terjadi kepanikan global kayak gitu. Oh iya, kok bisa? Bukannya itu berita gede banget? Gede banget, tapi reaksinya mungkin nggak seheboh yang kita bayangin. Apalagi kalau yang ditemuin itu cuma mikroba. Hasil riset Varnum nunjukin reaksi orang cenderung positif atau netral aja. Lebih ke arah, oh, wow, keren ya. Atau, wah, menarik nih secara ilmiah. Nggak langsung panik. Jadi kayak penemuan ilmiah biasa aja gitu ya? Mungkin nggak biasa, tapi nggak sampai bikin kolaps sosial. Bahkan kalau yang ditemuin itu sinyal dari peradaban cerdas, selama sinyal itu sifatnya abstrak dan nggak ada indikasi ancaman langsung, reaksinya mungkin mirip-mirip aja. Nggak seheboh di film Independence Day lah. Kenapa bisa gitu ya? Apa karena kita udah sering nonton film alien? Bisa jadi itu salah satu faktor. Kita udah terbiasa sama ide alien dari fiksi. Terus, jangan lupa, banyak survei nunjukin kalau mayoritas orang di dunia ini sebenarnya udah percaya kok kalau ET itu kemungkinan ada di luar sana. Jadi buat banyak orang, konfirmasi itu mungkin nggak terlalu mengejutkan lagi. Masuk akal juga sih. Tapi meskipun nggak panik, penemuan itu pasti bakal punya dampak jangka panjang yang gede banget kan buat peradaban manusia? Oh, itu udah pasti. Nggak diragukan lagi. Penemuan kehidupan di luar bumi, apalagi kalau itu kehidupan cerdas, itu bakal jadi salah satu momen paling transformatif dalam sejarah manusia. Sejajar sama revolusi Kopernikus yang bilang bumi bukan pusat alam semesta, atau teorinya Darwin soal evolusi. Transformasi kayak gimana maksudnya? Ini bakal memicu pergeseran filosofis yang fundamental tentang tempat kita di alam semesta. Selama ini kan kita merasa spesial, mungkin satu-satunya makhluk cerdas. Kalau ternyata kita nggak sendirian, itu bakal ngubah cara kita mandang diri kita sendiri. Makna keberadaan kita, tujuan kita. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial bakal muncul semua. Wah, iya kebayang sih, bakal banyak diskusi filosofis. Terus, gimana sama institusi kayak agama? Apa mereka bakal krisis? Kan banyak kitab suci fokusnya ke manusia di bumi? Ini juga udah banyak diteliti.
Hasil survei, misalnya oleh Ted Peters, nunjukin kalau mayoritas pemeluk agama besar di dunia itu sebenarnya merasa keyakinan mereka cukup fleksibel buat ngakomodasi keberadaan alien. Oh ya? Gimana caranya? Macam-macam interpretasinya. Ada yang mungkin ngelihat alien itu sebagai ciptaan Tuhan juga, bukti kebesarannya yang nggak terbatas cuma di bumi. Ada juga astronom Vatikan, Guy Consolmagno, yang bilang penemuan alien justru bakal nguatin iman. Tentu bakal ada beberapa kelompok agama fundamentalis yang mungkin merasa teologinya tertantang banget. Misalnya soal konsep keselamatan atau keunikan manusia. Jadi nggak otomatis semua agama bakal goyah ya? Kayaknya sih nggak secara masif. Tapi ya, mungkin bakal muncul juga kultus-kultus atau kepercayaan baru yang aneh-aneh seputar alien itu. Dan jangan lupa, pasti bakal selalu ada kelompok orang yang nggak percaya sama penemuan itu. Nganggapnya hoaks atau konspirasi pemerintah. Sama kayak isu pendaratan di bulan palsu atau bumi datar gitu. Iya bener juga. Pasti ada aja yang skeptis ya. Selalu ada. Jadi, penemuan itu bisa jadi sumber perpecahan baru juga di masyarakat. Jadi kesimpulannya reaksinya mungkin nggak sepanik di film, tapi dampak jangka panjangnya bakal dalam banget ya. Dan proses adaptasinya mungkin bakal lebih pelan dan bertahap. Sangat mungkin begitu. Penemuan ilmiah besar itu seringkali butuh waktu lama buat benar-benar dikonfirmasi, dipahami, dan diterima sepenuhnya sama publik. Prosesnya nggak instan. Justru itu ngasih waktu buat masyarakat buat mikir, diskusi, dan akhirnya beradaptasi. Baiklah, wah, kita udah ngebahas banyak banget ya malam ini. Rasanya kayak udah jalan-jalan jauh banget. Dipandu sama buku Out There ini. Mulai dari misteri Sinjal Wow yang bikin penasaran di awal. Sampai kebingungan kita soal paradoks Fermi. Kenapa alam semesta ini sepi banget? Terus kita ngintip ke tempat-tempat tak terduga di tata surya kita sendiri. Kayak Mars bawah tanah atau lautan di bawah es Europa dan Enceladus yang mungkin nyimpan kehidupan. Lanjut berspekulasi soal kira-kira wujud alien itu kayak apa? Dari yang mikroba sampai yang mungkin udah jadi mesin. Dan akhirnya mikirin gimana reaksi kita kalau suatu saat nanti beneran ketemu mereka. Satu hal yang pasti sih, pencarian ini bakal terus jalan. Teknologi makin canggih, teleskop makin gede, misi baru terus dikirim. Dan penting banget buat kita ingat lagi analoginya Jill Tarter tadi. Kita ini baru ngambil segelas air dari samudra kosmik yang luas yang nggak kebayang. Begitu banyak yang belum kita tahu. Begitu banyak misteri yang masih nunggu buat diungkap di luar sana. Pencarian ini bisa dibilang baru aja dimulai. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik yang mungkin bisa kamu bawa pulang dari penelusuran kita kali ini. Pencarian kehidupan di luar bumi ini, sebenarnya terlepas dari hasilnya nanti ketemu atau enggak, itu kayak cermin buat diri kita sendiri. Cermin gimana maksudnya? Iya, pencarian ini ngungkapin banyak hal tentang kita sebagai manusia. Rasa ingin tahu kita yang kayaknya nggak ada batasnya, harapan kita kalau kita nggak sendirian di alam semesta ini, ketakutan kita sama hal yang nggak kita kenal, dan akhirnya pencarian ini maksa kita buat mikir ulang terus-menerus tentang tempat kita sebenarnya di skema kosmik yang maha luas ini. Benar juga ya. Proses pencariannya itu sendiri udah ngajarin kita banyak hal. Betul. Ada yang bilang ini kayak semacam arkeologi masa depan. Cara kita buat belajar tentang kemungkinan-kemungkinan nasib sebuah peradaban, bahkan mungkin belajar dari mereka yang udah lama hilang jejaknya. Nah, dari semua yang udah kita obrolin panjang lebar ini, apa sih satu hal yang paling menarik perhatian atau bikin kamu paling penasaran buat tahu lebih lanjut? Coba deh, direnungin. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.